Saudara, mari kita lanjutkan lagi upaya kita dalam mengadakan deepening and broadening dari tabiat Tai Chi, hingga pemahaman kita tidak sampai terprosok menjadi fanatisme buta, tapi juga tidak ngambang hanya otak-atik gatel aja. Nah, kali ini saya akan membahas masalah mensana corpore sano, Tai Chi Nusantara, dan teks yang ada di dalam lagu Indonesia Raya, dan sekaligus juga tentu Sumpah Pemuda, di mana dalam Sumpah Pemuda itu dikatakan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Pandangan ini masih termasuk dalam kelompok antroposentrik, yaitu aku samanya menjadi kami, kamu samanya menjadi kalian, dia samanya mereka, dan lalu menjadi kita. Unity in diversity. Tapi ini masih masuk di dalam tatanan antroposentrik. Dan ini nggak cukup. Kita harus meloncat lagi, berkembang lagi beyond antroposentrik itu menjadi antropokosmik, di mana kita manusia itu menjadi just a part of the mighty whole. Nah, ini yang belum mencakup di dalam urusan hak asasi manusia. Dia belum sampai kepada titik ini. Hak asasi manusia itu masih dalam tahapan seperti Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Ya. Nah, ketika Anda melihat bagaimana teks daripada lagu Indonesia Raya, maka Anda, kalau jeli, Anda melihat adanya perubahan paradigmatik itu, dimana bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi kelihatan kesinambungan antara jiwa, bangunlah jiwanya, dan bangkitlah badannya. Itu artinya apa? Kalau di dalam Kartesian itu, manusia itu dibagi menjadi dua, bagian badan, materi, dan bagian jiwa dipisahkan. Sama sekali. Dikatakan tidak ada sifat rohani di dalam yang jasmani, dan tidak ada sifat jasmani di dalam yang rohani. Nah, sedangkan kalau Anda membaca dengan cermat tulisan M.A.W. Brouwer dalam buku saya Tai Chi
antara 88 jurus menaklukkan naga. M.A.W. Brower mengatakan roh badaniah dan badan rohani itulah yang dianut oleh psikolog Jung itu, Carl Gustav Jung. Wah, di dalam jiwa ada unsur materi, di dalam materi ada unsur spirit, gitu. Seperti di dalam gambar yin yang itu, di dalam yang putih ada titik gelap, yaitu pada saat maghrib, lalu berkembang menjadi malam, dan saat malam itu ada titik terang, yaitu subuh. Jadi alam semesta ini terus menerus berjalan, itu mengalir itu, dan tidak berhenti palang sedetik pun itu. Nah, Tai Chi ini adalah yang menganut prinsip-prinsip ini. Karena itulah kita mempunyai narasi yang sangat kuat itu, yang sulit Anda jumpai di dalam olahraga-olahraga lain itu, karena konsepnya masih mens sana in corpore sano, speed, power, and muscle itu. Jadi ini harus dipahami oleh semua orang-orang yang mau menggunakan membangun manusia dari secara holistik. Otherwise, you hanya akan menghasilkan manusia yang ambigu dan bisa tergoda, gampang tergoda, seperti pada ilmu Wing Chun itu, dari usaha yang konstruktif untuk manusia, seorang bikuni menurunkan ilmunya kepada seorang gadis yang mau dipaksa kawin dengan keluarga dari tuan tanah, bisa melepaskan diri dari jerat itu. Jadi dengan mudah orang-orang lalu menggunakan ilmu Wing Chun itu untuk menunjukkan survival of the fittest. Nah, ini salah besar ini. Nah, kalau tidak bisa dikoreksi, maka kita tidak tahu sangkan paraneng dumadi. Manusia itu dari mana dan pergi kemana. Karena itu selalu menjadi part of the problem dari kehidupan ini. Ya, kita akhirin sampai sini dulu, dan sampai jumpa lagi.